Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, seperti biasa di hari libur Sabtu ini kita akan mengajak pemirsa untuk beraktivitas. Ya, yang beraktivitas saya aja nanti pemirsa sambil ngopi dan mirsani atau nonton-nonton aja dari rumah. Oke pemirsa ya. Baik pemirsa, kita akan coba cek dulu ya pupuk organik cair yang sudah saya simpan atau stok yang 1 tahun yang lalu masih ada saya simpan, dan ini nanti akan kita regenerasi lagi. Nah ini dia pemirsa. Jadi pupuk organik cair ini saya buat sekitar bulan apa ini ya, bulan April atau bulan April tahun lalu, bulan April Mei ya, sekitar bulan itulah ya pemirsa ya. Sekitar bulan itu kita membuatnya, dan karena skala pertanamannya skala rumah tangga ya pemirsa ya. Jadi jumlah tanamannya nggak terlalu banyak, tidak sampai ratusan, maka pupuk organik cair ini masih banyak tersimpan sampai sekarang ya. Ya pemirsa, jadi pupuk organik cair ini bisa jadi ya pemirsa ya, tingkat efektivitasnya sudah menurun kalau kita gunakan, karena jumlah mikroorganisme yang ada di dalam jerigen ini, karena tidak pernah hampir berapa bulan, hampir mau setahun ini ya, tidak pernah dibuka, kemudian tidak pernah dirawat dan segala macam itu, tentunya banyak yang sudah mati ya. Nah itulah mengapa kita perlu melakukan perawatan ulang terhadap pupuk organik cair yang ada ini pemirsa. Jadi pemirsa, pesannya atau sarannya, jika pemirsa memiliki pupuk organik cair yang ada di rumah dan sudah tersimpan bulanan bahkan hampir setahun begini, saran saya jangan dibuang ya, jangan dibuang begitu saja. Ya, mending dilakukan perawatan sedikit supaya nanti pupuk organik cair ini juga bisa digunakan kembali dan efektivitasnya bisa lebih hebat lagi ya pemirsa ya. Baik pemirsa, untuk membuat kembali pupuk organik cair kita ini bisa lebih bagus efeknya terhadap tanaman, kita memerlukan proses aktivasi. Kalau saya bilang proses aktivasi kembali ya. Nah, bagaimana cara aktivasinya? Sebenarnya pemirsa, cara atau proses aktivasinya itu sama dengan kita melakukan fermentasi di awal ya pemirsa ya. Jadi intinya adalah memberikan kembali tenaga atau energi terhadap mikroorganisme yang sudah yang sudah lama tidak beraktivitas di dalam pupuk organik cair kita ini, untuk kembali berkembang biak. Itu intinya sih sebenarnya. Nah, untuk mereka berkembang biak tentunya butuh tenaga pemirsa, butuh makanan. Nah, itulah yang akan kita suplai. Makanan mereka akan kita suplai. Suplainya adalah, sekali lagi saya katakan, untuk mensuplai makanan mereka itu yang akan kita gunakan bahannya adalah sama ya pemirsa ya. Ya ada tetes kalau yang punya tetes tebu, kemudian yang nggak punya tetes tebu bisa gula, larutan gula merah juga oke. Kalau yang nggak punya larutan gula merah, misalnya susah didapat, ya gula yang putih itu bisa pemirsa. Intinya adalah energi ya. Energi itu bisa didapatkan dari gula merah, gula putih. Nah kemudian kita akan berikan karbohidrat ya. Ya sebenarnya karbohidrat ini juga bahan dasar gula ya. Karbohidrat ini nanti bisa yang punya nasi yang tidak terpakai juga bisa digunakan pemirsa. Jadi nasinya di blender, kemudian nasinya cemplungin situ. Ya pemirsa, kita coba langsung praktek aja ya pemirsa ya kayaknya ya. Nah ini ada pupuk organik yang saya miliki. Ini saya tempatkan di jerigen yang volumenya lebih kurang 5 literan ini. Jadi ini volume 5 literan dan masih penuh ya, masih penuh. Nah nanti di volume 5 literan ini kita coba bagi 2 aja ya pemirsa ya. Karena nanti kalau misalnya dibuat di satu jerigen ini tetap seperti ini, kemudian kita tambahkan bahannya, akan jadi penuh. Nah, jadi sarannya nanti bagi pemirsa yang punya satu jerigen, lebih baik
menurut saya ya lebih baik dibagi dua aja, 2,5 liter. Ya, jadi nanti ketika kita menambahkan larutan yang sudah kita buat sebagai bahan tambahan atau bahan makanan untuk mikroorganismenya ini bisa masuk ke dalam jerigen dengan leluasa ya. Dan nanti kita akan sisakan satu bagian supaya jerigennya tidak terlalu penuh. Ya, ini saya akan buatkan larutan campurannya sebanyak 1 liter ya pemirsa ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Saya sudah menyiapkan apa namanya? Ini larutan ya. Ini adalah larutan gula ya, gula merah. Kemudian setelah itu ini EM4 air cucian beras nih pemirsa nih, air cucian beras, kentang ya pemirsa ya, kentang. Ya, buat pemirsa yang malas menggunakan blender seperti saya ini dan hanya memiliki parutan, di kentang yang bukan setengah matang, 3/4 matang ini bisa kita parut seperti ini ya pemirsa ya. Ya pemirsa, kenapa saya menggunakan E4 yang berwarna biru? Karena pas kebetulan stok E4 yang warna kuning baru kemarin sudah habis ya. Adanya yang apa namanya, yang warna biru. Jadi apakah ini bisa dipakai? Bisa pemirsa, karena kandungan bakterinya malah lebih banyak yang ini ya pemirsa ya. Oke, tidak masalah kalau misalnya punya stok yang ini bisa dipakai ya. Ya pemirsa, ini larutannya sudah kita buat. Jadi total yang terlarut di sini adalah airnya 1 liter dan tambah cucian air beras tadi 700 ml. Kalau dihitung-hitung ini hampir 2 liter ya, ini 2 liter. Nah, 2 liter ini nanti pemirsa akan kita masukkan ke sini separuh-separuhan ya, separuh-separuhan. Jadi akan kita masukkan ke dalam jerigen yang tadi sudah kita bagi dua ya, ada 2,5 literan, ada 2,5 literan. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.